Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, saudaraku seiman, sahur adalah merupakan amalan saleh saat kita memulai puasa di bulan Ramadan maupun di puasa sunnah. Sahur, saudaraku sekalian, memiliki keutamaan yang agung. Di antaranya yang pertama, bahwa sahur adalah makanan yang barokah. Rasulullah SAW sabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah, karena dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Subhanallah. Ternyata Nabi SAW menyebutkan bahwa makanan sahur itu barokah. Tidakkah kita tertarik kepada barokah dari Allah? Orang yang tidak tertarik dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, aneh. Seorang mukmin tentu dia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan barokah dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini ternyata dalam makanan sahur terdapat barokah. Demikian pula disebut dalam hadis. Wa Rasulullah SAW sabda, Inna Allah malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang bersahur. Bayangkan, subhanallah. Dalam hadis yang sahih ini Rasulullah SAW mengabarkan ya, bahwa Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang sahur. Apa makna salawat Allah kepada hambanya? Kata para ulama, yaitu pujian Allah kepadanya. Dan apa makna salawat malaikat untuk seorang hamba? Artinya itu doa malaikat untuk mereka. Allah memujinya, malaikat mendoakannya. Subhanallah, hanya karena kita makan sahur. Siapa yang tidak ingin ya akhul Islam didoakan oleh para malaikat, dipuji oleh Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Subhanallah ya akhul Islam. Kemudian ya akhi, di antara keutamaannya bahwa sahur adalah pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Iya, kata Rasulullah SAW, faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab yaitu makan sahur. Sedangkan kita, saudaraku, dianjurkan sekali ya untuk menyelisihi mereka. Maka kita berusaha untuk selisihi mereka. Kemudian saudaraku sekalian, apa hukum sahur? Sahur hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya. Artinya apabila seseorang berpuasa Ramadan tanpa bersahur, sah puasanya. Ia bukanlah termasuk syarat sah puasa. Maka kalau ada orang yang terluput dari sahur, saudaraku sekalian, maka pada waktu itu puasanya telah sah. Kapan waktunya, saudaraku? Kalau kita melihat dari lafaz sahur, sahur itu adalah aklatus sahar. Makanan di waktu sahar. Apa itu sahar? Akhirul lail, di akhir malam. Kapan ya kita sangat dianjurkan, saudaraku sekalian, untuk mengakhirkan sahur. Ini berdasarkan hadis Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama, kemudian setelah itu beliau pun berdiri untuk salat subuh. Lalu Anas bertanya kepada Zaid bin Sabit, berapa jarak antara sahur dengan salat subuh? Apa kata Zaid bin Sabit? Qadra khamsina ayat. Itu sekitar membaca 50 ayat.
Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu an yang menceritakan tentang sholat tarawihnya Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW sholat tarawih di malam 27, semalam suntuk, kata Abu Dzar, hatta khashinal falah, sampai-sampai kami khawatir tidak mendapatkan sahur. Itu menunjukkan bahwa sahur itu ya waktunya dekat dengan waktu subuh, saudaraku. Tidak seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Ada orang yang sahur jam 1 malam, jam 2 malam. Maka kita katakan ini jelas, saudaraku, ya, bertabrakan pertama dengan perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya sahurnya itu di akhir malam mendekati subuh. Yang kedua, bertabrakan dengan makna sahur itu sendiri, karena sahur adalah aklatus sahar. Apa sih sahar? Sahar itu artinya akhir malam, ya, bukan tengah malam. Kemudian saudaraku sekalian, apa yang disyariatkan untuk kita makan sahur? Makanan apa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Nabi SAW menganjurkan untuk sahur dengan kurma. Ya. Kata Rasulullah SAW, ni'mas sahuril mu'min at-tamar. Sebagus-bagus makanan sahur seorang mukmin adalah kurma. Maka kita berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Iya. Kalau misalnya sahur dengan nasi, dengan tempe, dan yang lainnya silahkan. Ya. Yang jelas kita berusaha untuk sahur. Kalau memang ternyata kita tidak mendapatkan kurma. Kemudian saudaraku sekalian, ada kebiasaan di masyarakat yang disebut dengan imsak, yang biasanya 10 menit sebelum subuh. Ketahuilah saudaraku, imsak ini tidak pernah dikenal di zaman Rasulullah, tidak pula zaman sahabat, tidak pula zaman tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Iya. Bahkan Nabi SAW bersabda, apabila seseorang ya sedang memegang gelas mau minum, kemudian terdengar adzan, kata Rasulullah SAW apa? Fala yadha'hu, jangan diletakkan gelas itu sampai diminum. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya. Ibnu Abbas berkata, kul ma syakakta hatta la tasyuk. Makanlah selama kamu ragu, sampai kamu tidak ragu lagi. Artinya kalau kita ragu ini sudah masuk apa belum, kata Ibnu Abbas apa? Tetaplah silahkan makan. Hatta la tasyuk, sampai kamu tidak ragu bahwa ini telah masuk waktu subuh. Sedangkan akhwal Islam, ya, yang namanya imsak itu, kenapa orang-orang melakukannya? Katanya sebagai kehati-hatian. Jangan sampai pas kita makan tahu-tahu subuh. Kita katakan ya akhi, kehati-hatian seperti ini ya tidak berdasarkan dalil, bahkan bertabrakan dengan asar perkataan Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas tegas mengatakan, kul masyakakta, makan saja selama kamu masih ragu. Kenapa? Karena ya kaidah usul fikih mengatakan al aslu baqa'u makana ala makana. Pada asalnya malam masih ada. Tidak bisa kita katakan telah hilang sampai ada bukti yang kuat bahwa itu telah ya masuk waktu subuh. Maka perkataan Ibnu Abbas tadi ya membatalkan imsak sampai ke akar-akarnya. Ibnu Abbas mengatakan, makanlah selama kamu masih ragu. Hatta la tasyuk, sampai kamu tidak ragu lagi bahwasannya telah masuk waktu subuh. Maka sungguh sangat aneh ya ketika sebagian masyarakat kita menganggap harus menahan diri saat imsak. Ya. Tentu sebuah syariat itu harus sesuai dengan dalil, sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, karena itu adalah merupakan ketentuan yang telah Rasulullah SAW syariatkan kepada kita agar kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya ya akhwal Islam. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.